Tiga. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Vera yang bertugas pada malam hari ini, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau mengetahui tentang nutrisi, Bu. Oh, nutrisi. Ini Ibu sekarang dalam kondisi bagaimana ya, Bu ya? Saya dalam masa postpartum, Bu. Melahirkannya berapa hari yang lalu? Baru 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Baik. Ini sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Salia. Ibu Salia ya. Umurnya berapa tahun, Ibu? Umur saya 28, Bu. 28 tahun. Anaknya sudah berapa, Bu? Baru 1 ini, Bu. Oh, baru 1. Berarti anak pertama ya, Bu ya? Iya. Jadi ini baik di sini nanti Ibu meminta untuk diberikan konseling mengenai nutrisi ya, Bu ya, pada Ibu postpartum. Nanti kita membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 menit seperti itu, Bu. Nah, ini untuk tujuan umum konseling ini biar Ibu juga mengetahui kira-kira nutrisi yang Ibu butuhkan seperti apa, biar kondisi badan Ibu terus organ reproduksi setelah melahirkan bisa pulih kembali seperti normal seperti itu. Iya. Ibu apakah sudah bersedia? Sudah. Ya, baik. Kita itu ya, Bu ya, langsung saja biar cepat ya, Bu ya. Iya. Biar Ibu juga tidak kelamaan bingungnya. Iya, betul, Bu. Nah, jadi untuk tujuan dari kebutuhan nutrisi dari Ibu postpartum itu adalah untuk biar ada pemulihan untuk organ reproduksi, Bu. Kan organ reproduksi saat melahirkan itu dia akan berubah dari normalnya. Jadi tujuan Ibu mengetahui kebutuhan nutrisi agar kerusakan ataukah waktu melahirkan itu organnya bisa kembali seperti semula, apalagi untuk rahimnya Ibu seperti itu. Iya, Bu. Ya. Lalu untuk apakah Ibu sebelumnya sudah tahu mengenai nutrisi atau makanan apa saja yang kira-kira memang disarankan untuk Ibu habis melahirkan seperti itu, Bu? Mungkin saya tahunya hanya yang umum aja ya, Bu, kayak sayuran dan buah-buahan seperti itu. Iya, sayuran dan buahan. Kalau yang lainnya Ibu belum tahu ya, Bu ya? Belum mengetahuinya secara baik, Bu. Oh ya, baik. Jadi ya, Bu ya, manfaat nutrisi itu pada Ibu postpartum itu tidak hanya untuk Ibu sendiri tapi juga untuk bayi Ibu. Nah, itu juga untuk tumbuh kembang bayi karena kalau Ibu nutrisinya baik, maka saat menyusui juga bayi mendapatkan ASI dengan kualitas yang baik. Jadi otomatis tumbuh kembangnya juga akan baik seperti itu. Jadi tidak terjadi gangguan tumbuh kembang seperti itu, Bu. Terus juga bisa untuk mencegah anemia terus kekurangan gizi juga. Jadi pokoknya selama terutama 6 bulan pertama Ibu benar-benar harus memperhatikan makanan yang Ibu makan biar nutrisinya juga bermanfaat untuk Ibu dan juga untuk bayinya, karena bayinya mendapatkan nutrisi dari ASI Ibu. Jadi Ibu harus memperbanyak nutrisi yang benar-benar bermanfaat seperti itu. Lalu untuk menu-menu yang lain apakah Ibu pernah mengetahui untuk Ibu postpartum? Belum secara baik, Bu. Oh ya, jadi untuk menu seimbang untuk Ibu postpartum itu lebih ke makanan yang mengandung karbohidrat seperti itu, Bu. Makanan yang mengandung karbohidrat, di situ kan dia berfungsi untuk memberikan cadangan seperti energi seperti itu, Bu. Jadi misalnya Ibu bisa dengan memakan nasi, kalau tidak roti seperti itu. Tapi lebih disarankan ke nasi ya, Bu ya. Kalau bisa untuk rutinitas makan seperti normal 3 kali sehari. Porsinya tidak usah terlalu banyak, yang penting yang Ibu makan itu nutrisinya tinggi seperti itu. Lalu untuk makanan yang mengandung lemak juga Ibu perlu, Bu. Jadi bukan hanya yang karbohidrat. Untuk lemak itu mungkin seperti daging seperti itu, tapi mengkonsumsinya jangan setiap hari juga karena tidak baik juga ya, Bu ya. Oh ya, untuk dapat menyebabkan obesitas itu ya, Bu ya? Iya, jadi untuk daging bisa Ibu omongkan dengan suami mungkin 2 minggu sekali atau bagaimana seperti itu. Terus juga bisa dengan protein dan vitamin itu bisa lewat ikan seperti itu, Bu. Ikan, terus sayur-sayuran seperti itu, sayur-sayur hijau seperti itu ya, Bu ya. Terutama ikan itu dia mengandung protein yang tinggi, jadi
untuk seminggu itu mungkin bisa lebih diseringkan untuk makan ikan, tidak apa-apa Bu, tidak mengganggu untuk kebutuhan nutrisi ibu seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak Bu. Oh ya baik, tidak ada ya Bu ya. Ya. Terus saya sarankan ibu jika merasa malas untuk makan nasi, mungkin ibu bisa mengganti dengan sering makan sayur-sayuran sama buah-buahan Bu. Oh boleh Bu. Iya sangat Maksudnya boleh. tidak menggunakan nasi sebenarnya. Bisa tetap menggunakan nasi kalau dalam satu hari, tapi kalau misalnya lagi malas makan 3 kali sehari, mungkin bisa diperbanyak di sayur sama buah-buahnya untuk mengganti energinya seperti itu Bu. Terus ibu juga bisa itu minta vitamin, bisa ke kami, bisa juga ke tempat kesehatan yang lain seperti itu. Terus untuk kebutuhan cairan seperti air seperti itu ya Bu ya, itu ibu juga harus mengkonsumsi air yang lebih sering untuk kelancaran metabolisme juga itu Bu. Air putih setidaknya 2 liter per hari, apalagi ibu kan untuk memperlancar itu ASI ibu juga ya Bu ya. Iya. Ya. Sampai sini ada yang ingin ibu tanyakan? Kayaknya tidak Bu. Oh ya baik. Mungkin ibu untuk cara pemberian nutrisi pada ibu yang setelah melahirkan, apakah ibu sudah tahu sebelumnya? Untuk yang lebih secara baiknya atau terperinci belum? Ya mungkin itu bisa dengan cara penambahan jumlah energi atau kalori seperti itu Bu. Jadi ibu dalam sekali makan mungkin nasinya tidak terlalu banyak, tapi di situ ada nasi, ada protein, misalnya ada ikannya juga, terus ada vitaminnya seperti itu. Vitamin dalam sayuran juga bisa, lewat buah juga bisa seperti itu. Jadi sekali makan tuh macam semuanya ada seperti itu Bu. Tidak cuma nasi saja atau tidak cuma nasi sama lauk pauk seperti itu. Jadi semua dimakan tapi dalam jumlah yang seimbang seperti itu Bu. Jadi tidak berlebihan. Ya. Terus ibu juga bisa menambah frekuensi untuk makan dan minum. Kalau misalnya ibu tidak mau nyemil, ibu bisa makan nasi mungkin setengah porsi ya Bu ya, seperti itu, biar bisa memenuhi nutrisi, apalagi untuk menyusui ya Bu ya. Iya. Ya terus minumnya juga harus lebih sering ditambah. Ibu sebelumnya kalau minum berapa gelas per hari Bu? Saya nggak nentu itu Bu biasanya, tapi iya. memang sering minum Bu. Iya, kalau gitu bagus. Kalau bisa ditingkatkan juga tidak apa-apa Bu, karena tidak berbahaya juga. Nah, sampai sini ada yang ingin ibu tanyakan? Saat ini belum, nanti kalau saya bingung saya Oh iya, ya baik. Mungkin itu ya Bu ya yang bisa saya sampaikan. Saya berharap semoga ibu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan ya Bu ya. Mungkin bisa ibu terapkan biar kebutuhan nutrisi pada ibu dan juga bayinya bisa terpenuhi seperti itu Bu. Ya. Ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Tidak ada Bu. Baik, jika tidak ada mungkin sekian ya Bu ya dari saya. Nanti kalau ibu ingin bertanya lagi mungkin ibu bisa kembali lagi ke sini. Sama-sama, selamat malam.